Sobat sekalian, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum internasional. Kalau kita membicarakan sejarah hukum internasional, sebenarnya ada dua hal atau dua aspek yang kita bisa bahas. Pertama adalah sejarah pemikiran tentang hukum internasional. Yang kedua adalah sejarah dari perkembangan hukum internasional itu sendiri. Banyak buku-buku seperti ini menjelaskan dua hal tersebut. Misalnya kalau kita bicara tentang sejarah pemikiran tentang hukum internasional yang masa lalu disebut sebagai hukum antar bangsa, maka ini sudah ada sejak lama. Bahkan para penulis mengatakan bahwa para Jesuit ini rohaniawan yang dibawa oleh mereka yang melakukan ekspedisi ke berbagai negara di dunia. Mereka biasanya membawa karena apa? Mungkin saja di antara mereka ada yang meninggal dan mereka harus dimakamkan sesuai dengan agama yang ada. Oleh karena itu, Jesuit ini akan dibawa. Ketika mereka dibawa, mereka melihat kondisi yang terjadi pada waktu mereka di tempat-tempat ekspedisi di tanah-tanah baru. Di sana mereka sudah mulai menulis, memikirkan bahwa ternyata di berbagai kontinen yang dimukimi atau didiami oleh para orang-orang Eropa, ada masyarakat di sana. Dan mereka ini kemudian berinteraksi. Artinya apa? Di sini dibutuhkan tidak hanya hukum orang-orang dari Eropa, tetapi juga bagaimana hukum Eropa ini, orang-orang Eropa ini bisa berkomunikasi dengan orang setempat dan aturan-aturan seperti apa. Di sini muncul ide bahwa harusnya ada hukum antar bangsa-bangsa. Meskipun juga ada dalam sejarah diceritakan di dalam suatu negara ada kerajaan-kerajaan. Pada waktu itu memang belum dikenal negara. Ada kerajaan-kerajaan dan kerajaan-kerajaan ini saling berhubungan. Dan di situ mereka memunculkan hukum yang mengatur kerajaan-kerajaan. Disinilah hukum antar bangsa-bangsa menurut para pemikir sudah dimulai. Tetapi memang pemikiran tentang hukum internasional yang modern pasti dirujuk pada pemikiran yang ditulis oleh seorang ahli terkemuka, yaitu Hugo Grotius. Beliau menulis sebuah buku dalam bahasa Latin yang disebut sebagai De Jure Belli ac Pacis. De Jure hukum, belli situasi perang, ac dan pacis damai. Jadi beliau waktu itu menulis buku tentang hukum yang berlaku bagi negara-negara pada masa perang dan pada masa damai. Dan kemudian tentu banyak pemikir-pemikir lain yang menulis berbagai hal pemikiran terkait dengan hukum internasional. Itu aspek pertama. Aspek yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana perkembangan dari hukum internasional ini. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa awalnya adalah hukum antar bangsa-bangsa. Kemudian berproses karena manusia menciptakan, mengenal apa yang disebut dengan negara, maka disebutlah hukum internasional. Nah, hukum internasional ini ternyata apa? Dalam perjalanannya, subjeknya bertambah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejumlah subjek hukum internasional. Karena jumlah dari subjek hukum internasional ini bertambah, maka berkembanglah hukum internasional tersebut. Di samping itu, berkembang karena jumlah dari negara juga bertambah. Bayangkan sebelum Perang Dunia Kedua, jumlah negara ya mungkin sekitar 20-30 negara. Karena apa? Banyak wilayah di berbagai kontinen dijajah oleh 20-30 negara tersebut. Sehingga apa? Aturan yang mereka buat pun tidak terlalu complicated. Dan biasanya berdasarkan aturan yang berlaku di masyarakat Eropa. Nah, setelah jumlah dari negara-negara ini bertambah karena ada proses dekolonialisasi setelah tahun 1940-an, di mana banyak negara yang merdeka, apakah diberi kemerdekaan itu atau seperti kita memperjuangkan kemerdekaan itu,
Sehingga apa? Sekarang jumlah dari negara itu bisa lebih dari 130. Tentu dengan jumlah yang begitu banyak dari negara-negara ini, maka kerumitan-kerumitan muncul. Keinginan-keinginan nilai yang harus diakomodasi dalam hukum internasional pun harus ditampung. Nah, disinilah hukum internasional semakin berkembang. Belum lagi hukum internasional bertambah berkembang ketika teknologi-teknologi baru bermunculan. Coba bayangkan, ada teknologi pesawat terbang. Kalau misalnya belum ada pesawat terbang, kita tidak akan mengatur mengenai masalah ruang udara. Kalau tidak ada teknologi yang memberangkatkan manusia ke ruang angkasa, buat apa kita membahas tentang hukum yang berkaitan dengan ruang angkasa yang merupakan bagian dari hukum internasional. Demikian juga teknologi laut. Belum lagi sekarang ada muncul teknologi peluru kendali yang bisa dikirim dari satu negara ke negara lain. Itu pun membutuhkan aturan-aturan. Demikian juga sekarang dengan menggunakan internet kita bisa berhubungan dengan dunia. Bahkan saya bisa melakukan transaksi dengan mitra saya di Amerika Serikat, di Jepang, dan lain sebagainya. Ini semua membutuhkan hukum internasional. Sehingga apa? Dalam perkembangannya, memang hukum internasional terus berkembang. Di samping itu, sobat sekalian, kita tahu bahwa perkembangan hukum internasional juga ditentukan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia. Tantangan seperti masalah iklim, masalah lingkungan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara. Permasalahan seperti ini sifatnya cross border, lintas batas, yang harus sama-sama diselesaikan oleh negara-negara. Oleh karena itu, kalau kita membaca berbagai literatur, maka di sini diceritakan betapa hukum internasional sudah sangat berkembang. Sobat sekalian, ini yang saya ingin sampaikan. Tentu kita harus membaca berbagai buku teks, apakah itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, untuk memperkaya kita. Pengetahuan kita berkaitan dengan sejarah dari hukum internasional. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan di sini bahwa kalau kita bicara tentang pemikiran dari hukum internasional, maka ada seorang sarjana yang penting, yaitu Hugo Grotius, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai Hugo de Groot. Yang kedua adalah kalau kita bicara sejarah dari hukum internasional itu, maka paling tidak ada 3 faktor penting yang membuat hukum internasional terus berkembang. Pertama adalah dari skupnya, hukum antar bangsa-bangsa menjadi hukum internasional. Kedua, karena subjeknya yang semakin banyak, termasuk jumlah negara yang banyak. Dan yang ketiga adalah teknologi dan tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Sampai di sini dulu kuliah kita terkait dengan sejarah hukum internasional. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang berikut. Sampai kita berjumpa.